Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan fisika, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas materi tentang elastisitas bahan. Ya, pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus dicapai, yakni untuk kompetensi pengetahuannya, yakni menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan. Adapun indikator pengetahuannya bisa dilihat jumlahnya ada 3, yaitu kemudian indikator keterampilannya pun juga ada 3, bisa dilihat. Baik, langsung ke materi. Hukum Hooke. Hukum Hooke ini berfokus pada gaya pegas. Menurut Hooke, besarnya pertambahan panjang X, ya, sebuah pegas sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada pegas itu yang disimpulkan dengan F. Maksudnya apa? Ketika ada sebuah pegas kemudian ditarik dengan gaya sebesar F, maka pegas tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar X, ya, sebesar X. Maksudnya apa? Maksudnya ketika pegas itu ditarik dengan gaya yang semakin besar, maka pertambahan panjangnya pun juga akan semakin besar. Kebalikannya, jika gaya yang diberikan pada pegas itu kecil, maka pertambahan panjangnya pun juga akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu hukum Hooke dirumuskan F sama dengan min K kali delta X. Ya, F itu adalah gaya pegas, K adalah konstanta, delta X adalah perubahan panjang. Di sini ada tanda min, maksudnya apa? Maksudnya gaya pegas itu nilainya melawan gaya alami yang dimiliki oleh pegas itu sendiri. Nah, misalkan ketika pegas itu ditarik ke kanan, maka gaya alami pegas itu adalah ke kiri. Seperti itu. Tiap pegas memiliki koefisien elastisitas pegas atau konstanta pegas yang berbeda-beda. Besarnya konstanta pegas tersebut dipengaruhi oleh jenis bahan pegas. Jadi pegas yang terbuat dari kuningan itu akan berbeda konstantanya dengan pegas yang terbuat dari tembaga. Begitu juga pegas yang terbuat dari besi akan memiliki konstanta yang berbeda pula dengan konstanta pada pegas tembaga ataupun kuningan, seperti itu. Kemudian susunan pegas, ya, ini susunan pegas itu ada 2 macam, yakni susunan seri. Terlihat pada susunan seri persamaannya adalah menunjukkan penjumlahan 1/. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika pegas itu disusun seri, maka konstantanya akan menurun dibanding dengan konstanta ketika sebelum disusun seri. Kemudian susunan paralel. Ketika dibuat susunan paralel, ya, ini dibuat seperti itu, ya. Nah, terlihat bahwasanya ketika disusun paralel, konstanta akan ditambahkan. Ya, berarti konstanta gabungan itu akan menghasilkan konstanta yang lebih besar daripada konstanta ketika sebelum digabung. Kemudian energi potensial pegas. Besarnya energi potensial pegas dapat ditentukan dengan persamaan EP sama dengan setengah K kali delta E kuadrat. Ya, ini K itu ya berarti konstanta, delta E adalah pertambahan panjang. Kemudian elastisitas. Nah, elastisitas adalah kemampuan benda untuk dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Nah, elastisitas itu kita misalkan adalah sebuah karet, ya. Ketika karet itu ditarik, maka karet tersebut akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, ini berarti karet tersebut adalah elastis. Sama juga dengan halnya pegas, ketika ditarik akan mulur panjang, tapi ketika dilepas akan kembali seperti semula. Nah, itu elastisitas. Pada elastisitas itu ada istilah atau besaran
Yang pertama disebut sebagai stres atau tegangan. Stres yaitu besarnya gaya yang diberikan tiap satuan luas penapang benda. Nah, ini dirumuskan stres sama dengan F per A, gaya tiap satuan luas. Kemudian yang nomor 2, strain atau regangan. Strain adalah perbandingan antara perubahan panjang ya, delta X dengan panjang semula ya, atau panjang awal. Strain berarti delta X per X0. Dan yang ketiga adalah modulus Young ya, atau modulus elastisitas. Modulus Young adalah perbandingan antara stres dengan strain. Dirumuskan dengan modulus Young sama dengan stres per strain. Contoh soal, suatu karet ditarik dengan gaya 40 Newton. Jika konstanta pegas karet 2000 Newton per meter, berapa pertambahan panjang karet? Nah, diketahui bahwasanya F adalah 40 Newton, kemudian K konstanta pegas adalah 2000 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang, berarti delta X sama dengan F per K. F-nya adalah 40, K-nya 2000. 40 bagi 2000 adalah 0,02 meter. Lanjut ke yang nomor 2. Sebuah pegas ditarik hingga panjangnya bertambah sebesar 8 cm. Jika konstanta pegasnya 2400 Newton per meter, hitung besarnya energi potensial pegas. Nah, konstantanya 2400, delta X perubahan panjangnya 8 cm. 8 cm itu kalau dibuat meter adalah 0,08 meter, sehingga energi potensial pegasnya setengah dikali 2400 dikali 0,08 kuadrat, berarti setengah kali 2400 kali 0,0064, hasilnya adalah 76,8 Joule. Kemudian yang nomor 3, modulus elastisitas suatu bahan adalah 3 kali 10 pangkat 12 Newton per meter persegi. Jika tegangan yang dialami bahan tersebut adalah 15 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, berapa besarnya tegangan yang dialami bahan? Nah, modulus elastisitasnya atau modulus Young-nya 3 kali 10 pangkat 12. Stresnya 15 kali 10 pangkat 5, tinggal dimasukkan strain sama dengan stres dibagi modulus Young, berarti 15 kali 10 pangkat 5 dibagi 3 kali 10 pangkat 12, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nah, ya baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari dari rumah. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.